Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu yang berada dimanapun Anda berada. Pagi ini sebelum kita mengawali aktivitas kita, baiklah kita mencari wajah Tuhan, menghampirinya dengan misbah syukur, dengan misbah pujian, untuk kita datang di hadirat-Nya, membawa pujian, merenungkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi dasar di mana kami hari ini hidup. Ya Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih ya Tuhan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia ya Tuhan. Haleluya. Pagi ini kami datang, kami hampiri tahta-Mu ya Tuhan, dengan kasih setia yang Kau berikan. Ku bersyukur buat kesetiaan-Mu ya Yesus. Terima kasih buat hari yang Kau beri, buat kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Yesus,
ditinggikan di atas pujian-pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku berterima kasih, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, limpah rahmat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Setiap pagi kami hampiri tahta-Mu untuk kami membawa korban pujian, korban sembah kami Tuhan, di mana Kau ajar kami untuk mengandalkan Engkau setiap hari, mengandalkan Engkau setiap kehidupan kami. Hanya Engkau-lah satu-satunya yang kami andalkan. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau setiap hari Tuhan, senantiasa Tuhan. Dan Engkau-lah satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Engkau-lah satu-satunya yang kami perlukan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami ucap syukur buat kesempatan yang indah ini Tuhan, di mana kami mengikuti mesbah syukur,
kami membangun mezbah syukur di pagi hari, sebelum kami mengawali aktivitas kami Tuhan, Kau sertai kami Tuhan, Kau tuntun pagi ini Tuhan, bila firman yang kami renungkan, firman yang kami baca pada pagi hari ini, bila menjadi kekuatan buat kami di hari ini Tuhan, dan kami rindukan Tuhan kemenangan demi kemenangan boleh kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan, sebab kami mengandalkan Engkau. Kami rindu untuk mengandalkan Engkau setiap hari, setiap pagi, setiap saat Tuhan kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sertai pembacaan firman pada pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu, pagi ini biarlah kita sebelum mengawali aktivitas dalam kehidupan kita biarlah firman Tuhan menjadi landasan dalam kehidupan kita di hari ini sebelum kita melakukan aktivitas yang kita kerjakan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Yeremia 17 ayat 7-8. Ayat ini biasa menjadi ayat hafalan, dan biarlah pagi ini kita boleh belajar dari Yeremia 17 ayat 7-8. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mengandalkan Tuhan berarti menjadikan Tuhan satu-satunya sebagai sumber kekuatan kita, sumber kebahagiaan, sumber pertolongan, sumber perlindungan, sumber apapun. Kalau kita mengandalkan Tuhan berarti Tuhan menjadi satu-satunya sumber itu. Berarti bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Amin Bapak Ibu. Ketika kita mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menaruh harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di Yeremia 17 ayat yang ke-7 tadi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi artinya orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Apa ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan? Yang pertama, ciri-cirinya yaitu tertanam dan bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita baca di ayat 8a. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Sekali lagi, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudaraku, bahwa pohon yang kuat dan bertumbuh dengan baik pasti karena ada akar-akarnya yang merambat dan menemukan sumber air itu. Maka menyebabkan pohon itu menjadi kuat dan pohon itu bertumbuh dengan baik. Dikarenakan dia memiliki sumber air yang tepat. Demikian orang yang mengandalkan Tuhan terlihat dari kesungguhan untuk tertanam dalam Tuhan sebagai sumber air hidup itu. Jadi siapa sumber air hidup itu? Sumber air hidup itu adalah Tuhan sendiri. Nah, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan tertanam dan bertumbuh di dalam Tuhan. Orang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang pertama pasti senang berdoa. Itu ciri-ciri senang berdoa. Yang kedua, senang membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dan juga senang beribadah. Senang mengikuti mezbah syukur, senang mengikuti mezbah doa, senang membangun mezbah doa, mezbah syukur setiap hari.
Nah, itu ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Karena apa? Dia merasa bahwa dia menemukan sumber air yang tepat, di mana kehidupannya selalu hidupnya tertanam dalam Tuhan, dan sumber air hidup itulah yang menjadi sumber dalam kehidupan dia. Makanya pohon itu menjadi kuat dan bertumbuh dengan baik. Seperti ayat yang 8a dikatakan. Kemudian yang kedua, tidak khawatir dalam kesulitan. Di ayat 8b dikatakan bahwa, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ciri yang kedua yaitu orang yang mengandalkan Tuhan tidak khawatir dalam kesulitan dan tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik apa saudara? Panas terik adalah situasi yang tidak enak. Situasi mungkin dihadapkan dengan pergumulan hidup, proses hidup. Saudara baru mengalami hal yang tidak enak dalam kehidupan saudara, yang menjadikan saudara khawatir, menjadikan saudara takut. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak khawatir akan hal itu. Dan dikatakan walaupun mengalami datangnya panas terik, tetapi daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering. Itu ciri yang kedua. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti tidak mengalami kesulitan. Kesulitan tetap ada dalam kehidupan kita, pencobaan tetap ada, tantangan tetap ada, tetapi kita tetap tidak khawatir dalam kesulitan apapun dan tidak takut tentang apapun. Sebab apa? Kita mengandalkan Tuhan. Seperti yang dialami Yeremia, walaupun Yeremia seorang nabi yang dikhususkan Tuhan untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel, bukan berarti Nabi Yeremia lepas dari tantangan dan kesulitan hidup. Justru dalam melakukan tugas pelayanannya, Yeremia beberapa kali bahkan dikatakan mengalami siksaan dari bangsa Israel. Saudara bisa baca dalam Yeremia 38 ayat 6. Namun walaupun mengalami banyak kesulitan dan tantangan, Yeremia tidak pernah takut dan tidak pernah mundur dalam pelayanannya. Bahkan walaupun dalam pelayanan selama 40 tahun tidak diterima oleh bangsa Israel. Dia seorang nabi, diutus Tuhan untuk bangsa Israel, tetapi tantangan demi tantangan dialami Yeremia. Berapa kali dia mengalami siksaan. Tapi dia tidak pernah takut, tidak pernah mundur dalam pelayanan. Bahkan walaupun dalam pelayanan selama 40 tidak diterima oleh bangsa Israel, Yeremia tetap konsisten melakukan tugas pelayanannya. Karena apa? Dia menuliskan di Yeremia 17 bahwa orang diberkati Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini yang menjadi moto dari Yeremia, bahwa dia tetap mengandalkan Tuhan, makanya dia tidak mengalami rasa takut dan tidak pernah mundur dalam pelayanan. Walaupun apapun yang terjadi, dia tetap konsisten melakukan tugas pelayanan. Dan walaupun kita juga mengandalkan Tuhan, bukan berarti kita tidak mengalami masa sulit, tantangan, pencobaan. Namun hal tersebut seharusnya tidak membuat iman kita lemah atau takut, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati kita tepat pada waktunya. Yang ketiga Bapak Ibu, tetap menghasilkan buah. Ayat 8c dikatakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ciri orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bahwa orang tersebut tetap menghasilkan buah, tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang mengandalkan Tuhan tetap berbuat baik walaupun orang lain tidak baik buat dirinya. Artinya kebaikan diperlihatkan bukan tergantung situasi dan kondisi tertentu. Bapak Ibu, di ayat Yeremia 17 ayat 7-8 ini dikatakan, ayat ini sangat luar biasa, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ingat ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, tertanam dan bertumbuh dalam Tuhan, senang membaca Alkitab, senang berdoa, mengikuti mezbah syukur, membangun mezbah doa. Yang kedua, tidak khawatir dalam kesulitan apapun. Dan bahkan yang ketiga, tetap menghasilkan buah. Apapun kondisi permasalahan saudara, tetap andalkanlah Tuhan. Sebab firman Tuhan ini dengan jelas, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Atau sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mungkin ayat ini menegur kita pada pagi hari ini, yang mungkin hari ini iman kita mulai lemah. Mungkin iman kita mulai kendor. Mungkin kita mulai takut akan sesuatu. Tapi ingatlah bahwa firman ini mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir tentang tahun kering, dan yang tidak menghasilkan buah. Mari pagi ini, bagi kita semua, andalkanlah Tuhan, maka engkau akan diberkati. Andalkanlah Tuhan, maka kita akan diberkati. Diberkatilah engkau saat kau mengandalkan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, ajar kami Tuhan melalui firman ini Tuhan, untuk kami mengandalkan engkau dalam setiap kehidupan kami. Mungkin saat ini ada beberapa di antara kami yang mulai lemah. Kami yakin percaya Tuhan kau kuatkan. Mungkin pagi ini Tuhan kami merasa ketakutan untuk menghadapi masa depan kehidupan kami. Tapi firman ini mengatakan, andalkan Tuhan, maka engkau akan diberkati. Mungkin saat ini kami mengalami hal yang mungkin tidak ada harapan. Tapi ingatlah bahwa diberkatilah Tuhan orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Pujikan pujian lebih sungguh lagi. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari angkat imanmu, katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih sungguh lagi katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan kami ya Tuhan, sumber kedamaian dalam hidup kami ya Yesus.
Hanya Engkaulah andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu angkat imanmu. Haleluya, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Maka engkau akan diberkati, maka engkau akan disertai. Angkat harapanmu pada Yesus. Dia sumber kehidupan, Dia sumber pengharapan. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya padamu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa buat kami semua Tuhan. Ajar kami untuk kami mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Sebab hanyalah Engkaulah yang kami andalkan. Engkaulah harapan kami satu-satunya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa di surga, firman ini biarlah menjadi firman, menjadi rema dalam kehidupan kami hari ini, pagi ini Tuhan. Sebelum kami mengawali kehidupan kami hari ini Tuhan, ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan Engkaulah harapan satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa buat semua yang ikut mesbah syukur pada pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami semuanya Tuhan. Mungkin saat ini ada yang berulang tahun dan bertambah usia, Kau berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, panjang umur di tangan kanan, dan kekayaan, kehormatan di tangan kirinya. Dan bahkan setiap mereka yang hari ini mungkin berbaring sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami disembuhkan. Kami angkat iman kami Tuhan, kami mengandalkan Engkau Tuhan, dan bilur-Mu yang menyembuhkan setiap kami yang sakit pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Kau sembuhkan Tuhan. Dan berkati juga Tuhan yang sekolah pada hari ini dan yang bekerja, bahkan yang kuliah Tuhan sertai perlindungan, penjagaan Tuhan, hikmat daripada Engkau. Dan apa yang kami lakukan berhasil dan beruntung di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkati Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Dan Tuhan yang pegang kendali bangsa ini Tuhan. Kami berdoa dalam pemerintahan bangsa ini, dari presiden, wakil, menteri, bahkan legislatif, yudikatif, Kau berkati semuanya Tuhan. Bahkan sampai pemerintah-pemerintah yang dari tertinggi bahkan sampai yang terendah Tuhan. Taruh roh takut akan Tuhan kepada hidup mereka. Kami yakin percaya Tuhan, saat roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, mereka boleh memperoleh hikmat daripada Engkau Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Dan kami berdoa biarlah bangsa ini Tuhan, Engkau yang pegang kendali Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua, dan menjemput kita, dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Saudara ingat mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya